Halo semuanya, selamat datang di channel AQS bersama Alit di sini. Kali ini saya akan mengulas bagaimana cara menghitung upah borongan sebuah rumah pribadi. Memang agak sedikit repot jika kita membangun rumah yang materialnya kita suplai sendiri. Namun keuntungannya adalah kualitas material terjamin sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentunya harganya pasti jauh lebih murah jika dibandingkan dengan borongan upah plus material. Mungkin bagi kalian yang sedang cari-cari perbandingan upah borongan, atau bagi kalian yang sedang mempersiapkan budget untuk biaya pembangunan rumah pribadi atau ruko pribadi, atau mungkin juga villa pribadi yang hanya ingin memborongkan pekerjaan upahnya saja, nah Anda sudah berada di channel yang tepat, karena di channel ini kita akan bahas rahasia perhitungan upah borongan dari upah harian, jumlah manpower, serta profit dari upah borongan tersebut. So, kalian jangan ragu lagi, langsung subscribe aja sekarang dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dalam perhitungannya nanti saya akan jelaskan secara detail. Dan bagi Anda pemborong atau para tukang yang belum biasa borong-borong upah secara keseluruhan dari 0 sampai serah terima kunci, kalian juga bisa mencoba atas apa yang akan saya jelaskan nanti. Jadi setelah nonton ini, para tukang yang belum pernah borong, nanti kalian bisa jadi pemborong. Nice. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke cara perhitungannya. Nah, di sini saya sudah siapkan tabel contoh perhitungan upah borongan. Nah, sebelum kita bahas ya satu persatu, kita ketahui dahulu bahwa luas bangunan ini adalah lantai satunya itu 165 meter persegi, kemudian lantai 2 itu 100 meter persegi, lalu total luas bangunan itu adalah 265 meter persegi. Dan waktu pengerjaan ini ditentukan oleh si pemilik rumah yang akan kita borong ini 6 bulan. 6 bulan itu kalau kita hitung itu 180 hari. Ini saya ganti hari aja biar paham. Nah, kemudian kita akan hitung upah hariannya dulu. Nah, dari yang pertama itu adalah mandor atau kepala tukang. Nah, jumlah tukang kemudian jumlah pekerja ini disesuaikan dengan kebutuhan yang harus kita siapkan selama pekerjaan itu 6 bulan ya. Jadi kita sudah tahu schedule-nya itu adalah 6 bulan ya kan. Jadi kita harus hitung berapa kebutuhan manpower yang harus kita siapkan dalam per hari. Nah, untuk waktu pengerjaannya sendiri ini biasanya bisa kita tentukan sendiri kalau misalkan dari si pemilik rumah tidak menargetkan kapan harus diselesaikan pekerjaannya ini. Tapi ada juga beberapa pemilik rumah itu minta, oh saya harus 6 bulan ini harus selesai karena saya tempatin seperti itu. Nah, anggap saja bahwa hari ini kita menghitung ini sudah ditentukan oleh pemilik rumah bahwa waktu pengerjaan kita harus selesaikan dalam 180 hari atau 6 bulan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke upah harian, bahwa upah di sini, mandor di sini ini adalah hitungannya per hari untuk kebutuhan selama 6 bulan. Oke. Jadi kita ambil rata-rata di sini per harinya, yaitu mandor itu satu orang upahnya 165.000. Kemudian yang kedua itu adalah tukang. Nah, tukang ini juga kita bagi dalam beberapa bagian. Biasanya kalau di dalam borongan rumah pasti pekerjaannya kan bermacam-macam. Jadi kita sesuaikan juga kebutuhan tukangnya, dari tukang batu, tukang besi, tukang listrik, dan tukang kayu. Oke. Nah, di sini tukang batu kita butuh 2 orang, 135.000 per orangnya per hari. Kemudian tukang besi
satu orang, tukang listrik satu orang ini upahnya sama ya. Kemudian tukang kayu ini agak sedikit berbeda upahnya, ini Rp150.000. Kemudian yang tak lupa yang ketiga itu adalah pekerja atau helper. Kita butuh 5 orang per hari, itu Rp115.000 upahnya per hari. Oke, nah jadi kalau kita total semuanya ini ya, total upah per hari yang harus kita keluarkan selama 6 bulan itu adalah Rp1.430.000. Jadi ini upah wajib yang harus kita keluarkan untuk biaya upah harian selama 1 hari. Nanti kita kalikan selama 6 bulan ya. Nah, oke, kita akan kalikan. Nah, di sini kita tahu bahwa pengerjaannya itu adalah 180 hari atau 6 bulan. Kita sudah hitung bahwa kebutuhan biaya yang harus kita keluarkan dalam per hari itu Rp1.430.000. Nah, ini tinggal kita kalikan 180 hari. Nah, ini adalah upah dasar. Ini adalah upah dasar, totalnya adalah Rp257.400.000. Oke, setelah kita tahu bahwa upah dasarnya sudah kita hitung, totalnya itu adalah Rp257.400.000, kita akan hitung berapa upah borongannya. Nah, di sini ada 2 cara. Nah, cara yang pertama yaitu upah borongan yang pertama itu kita hitung dulu upah per meter perseginya. Kita tahu bahwa luas bangunan itu adalah 265 meter persegi. Ini luas total ya. Nah, kemudian kita juga sudah hitung bahwa upah dasar total selama 6 bulan itu adalah Rp257.400.000. Nah, ini kita tinggal bagi luasannya ya. Nah, total upah dasar kita bagi ke total luasan bangunan. Nah, jadi ini adalah harga dasar. Jadi Rp971.321 ini adalah harga dasar per meter persegi. Oke. Nah, disinilah kadang-kadang kan orang nanya, "Pak, Bapak borong berapa per meter persegi?" Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya ini caranya. Kita hitung dulu dari awal ini upah hariannya berapa. Kemudian dia mau minta selesai kapan. Nah, baru kita bisa menentukan upah per meter perseginya. Oke. Nah, kemudian pasti dong kita hitung profit, ya kan? Ini kan upah dasar. Borongan kita juga harus dapat profit dong. Nah, di sini kita buat profitnya 15%. Nah, untuk profit ya besarannya bisa kalian atur sendiri sesuai dengan bangunan, tingkat kesulitan bangunannya seperti apa. Apakah dia terlalu banyak finishing yang pengerjaannya cukup makan waktu atau seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi bangunan yang akan kalian bangun. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu 15%. Jadi kita sudah tahu bahwa harga per meter persegi dasarnya itu adalah Rp971.321. Nah, kita ambil 15% berarti Rp145.698 per meter persegi. Oke, jadi kalau ini kita tambahkan ya, harga dasar ditambah profit 15%, jadi kita akan dapat di Rp1.117.019. Nah, ini sudah include 15%. Jadi kalau ditanya, "Pak, berapa borong per meter persegi?" Ya ini Rp1.117.019 dengan pengerjaan selama 6 bulan. Luas bangunan 265 meter persegi. Oke. Nah, jadi total upah keseluruhan plus profit ini bisa kita kalikan aja. Jadi kita sudah dapat total upah per meter persegi. Jadi total upah per meter persegi ini kita kali dengan luas bangunan. Total luas bangunan ya. Jadi 265 meter persegi. Nah, inilah totalnya. Rp296.010.000. Kemudian kira-kira kita dapat profit berapa? Ya pasti kita sudah buat di sini ya, profitnya 15%. Tapi total profitnya berapa? Nah, ini kita tinggal kurangkan aja. Jadi total upah keseluruhan plus profit ini dikurangin dengan harga dasar. Nah, ini sudah kita bisa hitung profitnya 15% ya. Oke.
Nah, kalau untuk profit kalian bisa setting sendiri maunya berapa. Yang penting jangan sampai kita di bawah harga upah dasar. Kalau di bawah upah harga dasar ini ya sama aja, ini kerja harian bukan upah borongan jadinya. Kemudian cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini biasanya digunakan oleh para pemborong, para tukang yang notabene mereka itu tidak punya skill seperti quantity surveyor dan teknik sipil. Jadi mereka itu biasanya berdasarkan pengalaman mereka. Sebenarnya walaupun berdasarkan pengalaman, metode yang mereka gunakan itu sama. Mereka akan hitung dulu, ya, hitung dulu total berapa hari akan diselesaikan bangunan yang akan diborong itu. Kemudian mereka akan hitung dulu jumlah dalam per hari itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk bayar tukang dan bayar pekerjanya atau helpernya. Mereka akan buat ini dulu sama seperti ini. Cuman kan tidak di breakdown seperti kita yang sebagai quantity surveyor atau seorang teknik sipil, kita breakdown seperti ini. Nah, jadi mereka biasanya harga lantai 1 dan lantai 2 itu berbeda. Alasannya biasanya itu kenapa lantai 2 lebih mahal, karena alasannya mereka bahwa lantai 2 itu untuk bawa materialnya ke atas itu perlu waktu dan perlu tambahan manpower. Oke, nah coba kita hitung dari cara sudut pandang dari pemborong atau para tukang ini ya. Luas lantai 1 itu 165 meter persegi. Nah, biasanya kalau para tukang berdasarkan pengalaman, dia langsung kalau kita tanya, "Pak, saya punya bangunan total 265 meter persegi. Lantai 1 itu luasnya 165, lantai 2 itu 100 meter persegi. Nah, berapa Pak upah borongannya?" Nah, mereka pasti akan langsung sebutkan include dengan profit mereka berdasarkan pengalaman mereka. Dan dia pasti akan tanya, "Pak, mau selesai berapa lama?" 6 bulan. Dia akan hitung juga itu. Jadi dia akan hitung ini 1 juta, anggaplah 1 juta ya. Mereka akan hitung 1 juta untuk lantai 1, kemudian lantai 2 saya naikkan lagi 30% Pak dari harga lantai 1. Biasanya mereka seperti itu. Ya. Nah, di sini ya kalau kita hitung dengan metode seperti itu 165 dikali 1 juta ya, ini adalah 165 juta. Ini untuk lantai 1 dan dianggap lantai 1 ini adalah sebagai lantai harga dasar untuk pedoman kenaikan harga di lantai 2 dan lantai-lantai berikutnya nanti kalau misalkan ada lebih dari lantai 2. Nah, oke. Dengan 1 juta ini dinaikkan 30% oleh mereka. Nah, dapatlah 1.300.000 ini. Nah, mungkin kalau untuk harga ini bagi kalian pemborong atau tukang yang lagi nonton ini, mungkin bagi kalian naikkan 30% ini mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini mungkin bisa diatur, disesuaikan dengan kondisi bangunan dan tingkat kesulitan dari bangunan yang akan kalian borong itu. Oke, nah ini saya ambil contoh itu adalah 30% jadi dari harga dasarnya itu 1 juta per meter persegi kita naikkan 30%. Nah, ini udah ditambah 30%. Jadi 1.300.000 rupiah. Nah, totalnya adalah 295 juta rupiah. Ini adalah total upah keseluruhan plus udah profit. Nah, kita hitung total profit dia berapa, ya kan? Jadi kita hitung total profitnya dia itu kita kurangin aja ini 295 juta ini kita kurangin ya harga dasarnya. Oke, nah kita anggap bahwa harga dasarnya dari upah hariannya, total upah perharinya si para pemborong ini adalah sama 1.430.000 rupiah ya. Jadi kita tinggal kurangin aja. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung total upah per meter perseginya. Ya, jadi ini kita tinggal bagi aja. Ya. Kita tinggal bagi
ya. 295 juta ini dibagi luas total bangunan 265 meter persegi. Oke, dan persentasenya itu adalah 14,61%. Nah, jadi cara perhitungannya seperti itu. Jadi ada dua metode, ada perhitungan ini yang pada umumnya ya, dan kemudian cara upah borongan berdasarkan pengalaman para tukang atau para pemborong. Lalu bagi kalian si pemilik proyek atau pemilik rumah yang akan diborong oleh si pemborong atau para tukang, jadi kalian juga sudah bisa menghitung juga berapa harga dasar untuk upah pekerjaan rumah kalian. Jadi kalau sudah kalian hitung, kalian udah tahu harga dasarnya segini, terus tiba-tiba ada pemborong yang menawar harganya di bawah ini mustahil. Jadi kalian harus berhati-hati. Bisa saja dia menawar segini karena dia nggak ngerti cara ngitungnya, asal yang penting dapat kerjaan. Nah, biasanya ini saya sering sekali temukan di daerah saya di Denpasar sini, banyak sekali orang itu borong rumah nggak sampai selesai itu udah ditinggal kabur. Ya itu tadi, karena dia salah perhitungan. Dia tidak punya metode untuk perhitungan upah borongannya tadi. Jadi si pemilik rumah juga tidak ngerti juga, asal ambil murah aja. Asal ambil murah, ya udah. Oh murah ya, upah sama dia, ya udah kamu yang kerjakan. Dia nggak tahu di balik itu, kalau dia sudah nggak bisa bayar upah, ya dia udah nggak bisa keluarkan biaya 1.430.000 ini per hari, otomatis dia akan banyak hutang ke para tukang dan pekerjanya. Dia pasti akan banyak bon dan kasbon ke si pemilik rumah. Akhirnya setelah mencapai total dari kesepakatan upah borongan, pekerjaan belum selesai. Lalu apa? Tinggal kabur. Nah, biasanya banyak seperti itu. Jadi bagi kalian si pemilik rumah, kalian juga jangan terlalu terkejut jika ada harganya itu mungkin menurut kalian mahal. Ya, kalian jangan langsung terkejut. Kalian hitung dulu. Berapa sih harga sebetulnya itu? Dan kalian juga jangan terlalu cepat ambil langsung kesimpulan bahwa yang murah itu bagus dan yang murah itu bakal menyelesaikan rumah kalian itu sampai selesai, sampai serah terima kunci. Sering loh ini kejadian ya. Harganya murah, oke, dia dapat DP, ya bayar, ya kan, kemudian kerja setengah jalan, uangnya udah habis, nggak bisa bon lagi, pekerjaan belum selesai, ya kan. Akhirnya apa? Ya ditinggal, kabur. Biasanya seperti itu. Ya, jangan sampai ini terjadi ke kalian. Dan bagi pemborong juga, kalian juga nawarnya itu ya sesuaikanlah. Hitunglah dulu sebelum nawar. Jadi jangan nawar itu asal nawar aja, asal dapat kerjaan aja. Nah, itu menjadi sesuatu yang pelajaran juga buat kita, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian menawar upah dari harga borongan, yang pertama tentukan schedule lama durasi pekerjaan. Nah, ini bisa ditentukan oleh kalian atau pemilik rumah yang kalian akan bangun. Kemudian yang kedua, hitung jumlah upah total per hari dan jumlah manpower, tukang, pekerja, mandor. Nah, untuk cara perhitungan manpower, kalian bisa tonton videonya di sini. Kemudian yang ketiga, hitung luas bangunan. Nah, jika ketiganya sudah kalian hitung, barulah kalian hitung jumlah total upah borongan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa menghitung profit Anda. Ya, profit Anda. Borongan harus ada profit dong. Oke, sebelum saya akhiri, kata-kata hari ini, profit nggak perlu banyak, yang penting ngalir terus. Jangan lupa berkarya. Terima kasih telah menonton. Saya Angura Alit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.